Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Afandes pada video serial Ngoding Java dari Nol. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang output pada Java, sekaligus kita menggunakan variabel dasar yaitu variabel string. Nah, variabel ini kita gunakan karena variabel ini cenderung lebih gampang untuk dipahami ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa di subscribe dulu channel saya, like video ini, jangan lupa komentar kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Oke, langsung saja kita buka IDE kita sebelumnya. Nah, oke, kita ganti dulu tampilannya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini adalah coding kita sebelumnya. Jadi kalau kamu tidak paham dengan coding ini, kamu silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, coding ini sudah menjelaskan bagaimana cara kita mengoutputkan sebuah variabel ke dalam print. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan, codingnya cenderung ribet kalau diperhatikan ya. Nah, jadi biar kita lebih gampang memahaminya, kita akan mulai dengan coding-coding yang pendek-pendek aja. Baik, pertama saya akan membikinkan sebuah teks untuk di-outputkan. Misalnya, Hai, Afandes. Saya kasih di sini apa kabar. Nah, baik. Ini tentu lebih gampang untuk dipahami. Dan kalau kita jalankan, kita sudah pasti tahu apa outputnya. Nah, berikutnya yang akan menarik adalah kita akan mengubah semua teks ini. Saya akan cut gitu ya. Nah, cut. Terus saya akan membuatkan sebuah string teks. Isinya adalah yang tadi. Nah, ini dia. Jadi saya bikinkan sebuah string, isinya adalah Hai Afandes, apa kabar? Apa yang kita tuliskan di println. Nah, berikutnya supaya hasil outputnya sama, saya tinggal printkan teksnya saja. Terus saya jalankan, outputnya akan keluar yang sama. Nah, baik, sampai di sini Anda tentu akan paham apa maksud dari variabel tadi. Jadi kalau seandainya Anda punya variabel, Anda bisa mengubah dan menyimpan isi dari teks ini ke variabel Anda sendiri. Sehingga nanti kalau untuk diprintkan, Anda tinggal printkan seperti ini. Nah, ini juga akan bermanfaat kalau seandainya Anda ingin printkan berulang-ulang. Contoh seperti ini. Saya printkan sampai 4 kali. Nah, muncul 4 kali. Ya, ini sederhana sebenarnya. Nah, bayangkan kalau seandainya Anda tidak menggunakan variabel. Saya hapus saja. Tentu ini merah semua ya, karena variabelnya tidak ada. Saya paste di sini. Saya paste. Nah, oke. Run. Ya, hasilnya sama. Nggak ada beda. Tapi, bagaimana kalau seandainya kita ingin merubah nama Afandes menjadi Budi? Nah, kalau untuk kasus ini, mau tidak mau, Anda harus ketik manual. Nah, mau tidak mau Anda harus ketik manual. Baru bisa dirubah namanya menjadi Budi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita rubah dengan Chandra? Mungkin saja Anda memanfaatkan fitur di di IDE ini, ada fitur di IDE ini kita bisa ngetik seperti ini. Nah, saya rubah menjadi Chandra. Ya bisa saja.
sekali rubah, terubah semuanya gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau seandainya coding Anda panjang sampai ke bawah. Ada sekitar ratusan baris, ini baru 11. Nah, ada ratusan baris dan Anda harus merubah setiap nama Budi itu menjadi Chandra. Nah, ini tentu akan merepotkan. Nah, inilah gunanya kita menggunakan variabel supaya kita tidak melakukan proses yang tadi itu berulang-ulang dan merepotkan. Contoh, string teks. Berikutnya di sini saya tinggal pakai teks. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau seandainya saya ingin merubah Chandra menjadi Avandes lagi? Saya cukup mengubah satu saja, maka semuanya akan berubah. Jadi, kalau kita menggunakan variabel, sebuah nilai kita simpan ke dalam variabel, nah tinggal kita menggunakan variabel ini berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini guna dari variabel. Nah, kita belum membahas secara detail bagaimana jenis-jenis dari variabel, terus bagaimana teknik kita memanfaatkan variabel. Nah, jadi yang kita bahas pada video kali ini adalah kegunaan dari variabel. Baik, sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya saya sedikit ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa untuk mendapatkan sebuah nilai yang ada di sini tidak mesti hanya satu variabel. Justru kita bisa mengkombinasikan dengan variabel yang lain. Contoh, saya punya string nama. Saya bikin di sini Avandes. Nah, di dalam teks saya juga sudah punya teks Avandes. Maka dengan cara seperti ini saya bisa mereplace, saya replace hi, kasih spasi, terus saya tambah nama. Nah, maka keluarnya adalah hi Avandes. Nah, seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan dua variabel, kita bisa keluarkan output seperti yang kita mau. Nah, tapi tunggu dulu. Anda pasti akan heran, kenapa? Apa kabarnya tidak ada? Ya, ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita memahami. Pertama adalah, hi, ini adalah teks dari tanda kutip ke tanda kutip. Ini adalah satu teks. Nah, jangan lupa di tengah-tengah ini ada spasi. Ketika teks dari hi ini kita tambah dengan Avandes, maka dia akan digabungkan ke Avandes. Terus bagaimana cara kita menambahkan apa kabar yang tadi? Ya, kita tinggal menambahkan dengan cara yang sama. Misalnya, saya tambahkan lagi titik. Nah, ingat, titik ini sebelum tanda titik, saya tidak ada menambahkan spasi. Jadi, spasi yang ada di sini saya hapus. Kenapa? Karena saya ingin titik ini akan berdekatan, akan menempel di huruf S pada Avandes tadi. Nah, setelah titik baru saya spasi. Apa kabar? Nah, setelah saya tambah, barulah hasilnya akan sama persis dengan output kita sebelumnya. Nah, di sini tanda titiknya saya bikinkan menempel. Di sini ya, menempel. Setelah itu baru ada spasi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai kita terkecoh ya dengan spasi-spasi yang ada di tanda tambah ini. Nah, ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Kita harus jeli melihat mana tanda kutip yang isinya teks, mana yang tidak. Nah, dari sini tanda kutip ke sini, bukan dari sini ke sini, bukan. Nah, jadi kalau kita tidak jeli melihat tanda kutipnya, maka kita akan salah kaprah. Nah, jadi
ini tanda kutip yang di awal, pasangannya adalah di sini. Tanda kutip yang ada di sini, pasangannya adalah yang di akhir. Nah, oke. Nah, ini bentuk dari penggabungan variabel teks yang sudah kita gunakan. Nah, berikutnya kalau kita ingin lebih memanfaatkan lagi, kita bisa memisahkan teks apa kabar. Saya pisahkan, terus saya tambahkan string tanya. Oops. Kasih tanda kutip 2 dulu ya. Nah, tanya. Berikutnya di sini saya tinggal kasih tanya. Nah, di sini sudah nampak lagi model gabungan dari teks kita. Hasilnya ya masih sama seperti tadi. Nah, jadi ceritanya kali ini kita membuat sebuah program yang outputnya sama tapi codingnya beda-beda. Nah, ya, jadi tujuannya adalah supaya kita paham bagaimana pemanfaatan dari variabel-variabel yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa tinggal eksperimen mengkombinasikan antara variabel satu dan variabel lain, terus dikeluarkan outputnya, bagaimana nanti hasilnya. Baik, sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.